vaksinnya, ada yang alfa sakit. Sebelum kita mulai akan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk membawakan kita dalam doa. Oke anak-anak, pasti kalian semua sudah pernah pergi ke pantai dan sungai kan? Di pantai dan sungai terdapat makhluk yang hidup dan makhluk yang tak hidup. Ada yang bisa sebutkan kepada Ibu apa saja itu makhluk yang tak hidup dan makhluk yang tak hidup? Oke, baik sekali. Seperti yang telah kalian sebutkan, makhluk yang hidup itu ada ikan, ada tumbuhan laut, dan makhluk yang tak hidup itu ada air, ada udara, ada cahaya matahari, ada pasir. Anak-anak di sini, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke, baik. Jadi hari ini kita mau belajar tentang ekosistem. Kita hari ini ada dua. Yang pertama, memahami komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang kedua, mengklasifikasikan komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. IPK hari ini ada 4, yaitu mendeskripsikan dan mengelompokkan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem yang ada. Yang kedua, menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil pengamatan komponen-komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai ialah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian ekosistem, contoh ekosistem, serta komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Anak-anak, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, baik. Jadi, ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang kita lanjut ke komponen penyusun ekosistem. Ada yang tahu komponen penyusun ekosistem itu apa saja? Oke, baik. Jadi, penyusun komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama itu komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Komponen abiotik ialah kondisi fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan. Komponen biotik ialah semua komponen hidup di bumi, baik itu tumbuhan, manusia, dan hewan. Komponen abiotik itu terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup dan secara langsung berhubungan dengan keberadaan organisme. Ada yang bisa sebutkan kepada Ibu komponen abiotik itu apa? Ya, baik. Jadi komponen abiotik itu ada tanah, ada air, ada udara, ada dua lagi, ada yaitu topografi dan juga iklim. Sekarang kita lanjut kepada komponen biotik. Komponen biotik ini dalam suatu ekosistem saling membentuk komunitas komponen biotik dan dibagi ada 3, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Anak-anak, ada yang tahu apa itu produsen? Ya, baik sekali. Jadi, produsen itu ialah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau biasa disebut dengan penghasil. Ada yang tahu contoh produsen itu apa? Ya, baik sekali. Contoh produsen itu tumbuhan hijau. Kita lanjut. Konsumen ini ialah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti produsen, tetapi konsumen ini disebut dengan pemakan. Contoh dari konsumen ini ialah hewan. Ya, di sini ada 3 contoh hewan. Yang pertama itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora ini disebut dengan konsumen tingkat 1, karnivora ini disebut dengan konsumen tingkat 2, dan omnivora ini disebut dengan konsumen tingkat 3. Ya, kita lanjut pada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer ini ialah bakteri atau jamur. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ada di sebelah kanan Ibu, kelompok kedua ada di sebelah kiri Ibu. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit berada di luar kelas untuk mengamati
apa saja komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar. Setelah selesai pengamatan, kalian boleh masuk dan mengerjakan tabel yang telah Ibu sediakan di kelompok-kelompok masing-masing. Waktu yang diberikan telah selesai. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Dari materi dan hasil pengamatan yang telah dipresentasikan, ada yang bisa memberikan kepada Ibu, berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Contohnya tanam, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu meminta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi dan sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya.